Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita bertemu lagi di sebuah acara yang menyajikan konsultasi kesehatan yang beda dari biasanya, karena saya Janto dan Mbah Kung sowan Dr. Zainal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Ya, alhamdulillah, sedaya sehat seger waras. Alhamdulillah. Iya. Itu yang perlu kita syukuri. Betul. Iya. Dan ini yang mahal ya. Iya. Ya. Wah, itu mahal yang Mahal, Rasulullah SAW ngendika dua hal yang sering kita lupa mensyukuri. Kesehatan dan dua longgar waktu. Itu. Ya. Nah, berwaktunya cepat ya, seperti kita ini kan sok-sok kurang bisa membagi waktu. Betul. Anggal sing bagi piye. Iya. Dan belakangan ini memang ada kecenderungan ini ya, anak-anak muda pada sakit yang biasanya kalau dulu itu diderita oleh yang sudah berumur begitu. Yeah. Nah, ini apa ini? Fenomena apa ini? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, mohon maaf saya lepas, pemirsa MTA TV dan pendengar radio Persada FM yang insya Allah dimuliakan Allah. Saya bisa sowan bersama-sama ini, sowannya Yangkung dan Mas Janto. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi fenomena gagal ginjal ini terutama yang ditangkap oleh dokter itu di rumah sakit. Kenapa ginjal masih muda kok sudah gagal, sudah rusak. Jadi kalau ginjalnya rusak itu tengerannya kencingnya tidak bau pesing. Oh, malah Nggak bau pesing, karena pesingnya itu di dalam tubuh kita nggak bisa dibuang lewat ginjal. Nggak tersaring. Karena ginjalnya tidak berfungsi tadi. Iya, tidak berfungsi. Yang dibuang tuh kadang macet, kadang air saja. Kencingnya putih, bersih. Nggak ada bau-baunya. Nah, itu makanya Putih bersih. laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu sama buat kita tuh komplit plate. Ginjal itu ada glomerulus namanya. Itu ruwet. Pembuluh darah kecil yang ruwet. Jadi itu yang lewat situ tuh disaring. Yang kotoran dibuang. Air dibuang sendiri lewat usus besar. Tapi kadang-kadang masuk ke usus besar, ditarik lagi, buang lewat ginjal. Jadi itu yang terjadi. Tapi kalau ginjalnya macet, sudah nggak bisa buang kotoran, hasil metabolit istilahnya, itu ya ngerusak ginjal. Ngerusak ginjal. Dan yang terjadi di Afrika itu orang tua beli obat ya, diminumkan anaknya yang sakit itu, jadi gagal ginjal. Nah, itu yang ketahuan. Makanya di Indonesia kemarin walaupun di Indonesia sangat langka, jarang sekali, tapi beli obat itu yang sangat bahaya. Kadang-kadang kalau masih muda itu biasanya kebiasaan. Sesuatu yang merusak. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan masukkan ke mulutmu atau lewat tanganmu ini sesuatu yang merusak. Itu yang merusak itu biasanya obat. Obat pegel linu, obat nyeri, ya, kesel, nyeri, ngobati dewi. Nah, itu kadang-kadang tidak indah. Saat ini saya merawat 3 pasien ya, biasa. Ya, saya ngaturi ya Pak Dokter, Bu Dokter gitu. Gimana rasanya? Sudah
masih sakit semua lah, dia sakau. Sakau karena obat yang diminum tuh sudah, dia kalau sakit ke apotek atau dia sakit ke bidan sakit beli sendiri. Itu obat yang anti nyeri itu wes karepe. Ini asam urat, obat asam urat yang dijual bebas itu. Nah itu yang merusak ginjal biasanya. Agak usia naik sedikit, ada hipertensi esensial. Hipertensi esensial itu biasanya tidak diketahui sebabnya tapi tinggi terus. Krisis hipertensi itu harusnya ke dokter yang benar itu. Nggak boleh minum obat sak karepe dhewe. Beli tensi itu sebenarnya nggak bijaksana. Jadi sering main di tensi, tolong aku di tensi. Lihat tensi ya, aku tolong di tensi. Itu kalau di tensi kadang-kadang orang nggak paham. Ini tensinya udah normal loh, nanti tidak anjlok terus loh, nggak usah diminum, nggak diminum. Nah, itu ginjalnya rusak. Jadi kita kalau sudah minum obat ditentukan dokter, ya harus minum terus, nggak usah main tensi. Saya cuma ngontrol, nggak boleh. Jadi harus ya yang tensi itu kadang-kadang gimana suster, gimana Bu Bidan, gimana? Ini udah baik itu, nggak usah diminum lah itu. Ya, saya menyayangkan itu, jadi nggak benar sekolah yang sekolah penyakit dalam aja banyak yang nggak memahami itu. Jadi harus hati-hati betul dirawat secara komprehensif. Kadang-kadang dokter sama pasien, keluarga pasien ditensi itu tinggi, itu bilang, saya biasanya rendah itu, saya biasanya ini kok tinggi, ya saya ikut jaringan aja, nggak saya kasih obat. Ya saya minta dikasih obat. Nah itu kuncinya ada keturunan nggak? Nah, keturunan bapaknya atau ibunya atau ada saudaranya yang stroke atau meninggal mendadak. Nah itu kunci bahwa serangan jantung atau stroke atau jadi meninggal mendadak. Saya kemarin punya teman ahli penyakit dalam dan juga sehat ya, bekerja di ruang ICU menangani tentang kasus-kasus emergensi, entah gagal ginjal, entah gagal jantung, entah sesak napas, gagal paru, gagal pernapasan. Itu baru main bola, dia nggak terasa apa-apa, langsung. Nah ini memang ya likuli umatin ajal, faida ajalhum la yastakhir sangah wa yastakdimun, tidak bisa dimajukan atau diundurkan. Maka saya tetap menyarankan jangan menyanyi sire diserantai ke mari dewi. Nah itu lagu yang itu. Kalau nggak lagu nih, angel banget tuturanmu itu. Tenang. Iya itu tak kantong gitu, tak puter. Saya visit pasiennya, loh ini lagunya. Iya. Ya jadi begitu. Baik. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita langsung buka untuk telepon di 02716793000, SMS WA di 08112553000. Langsung kami buka untuk yang ada di telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telepon pertama dari siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Ibu? Nenek Ros. Sumatera Utara. Silakan. Ya, silakan. Ya, Ustaz. Iya, maaf. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan titipan, Dok. Iya. Aku ngomong dulu apa lah, ngomong dulu. Ini, Dok, suami teman nenek ini kan, bisa kita ini prostat sama apa? Sama batu karang. Dia dioperasi tidak mau, Dok. Minumnya obat herbal aja. Jadi kalau nggak mau dioperasi, bagaimana caranya? Ada pakai obat herbal itu bisa, Dok? Iya. Dan ini yang satu saya lah, Dok, ya nenek sendiri lah, Dok.
Ya. Karena kan saya sakit darah tinggi. Selama ini tensinya tinggi-tinggi. Jadi selama minum obat sudah turun sampai 105. Jadi kemarin obat apa itu? Apa namanya? Amlodipin suami itu diberhentikan sama dokter. Ya. Gimana itu, apa masalah, Dok? Iya. Karena dia punya jantung bengkak, lambung luka, tensi tinggi, asam berat tinggi. Ya. Jadi kalau sudah beberapa bulan minum obat amlodipin 5 mili, 10 mili gitu. Iya. Jadi jawaban dokter, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang bagus itu. Jadi kalau memang sudah didiagnosa prostat dan ada kesulitan buang air kecil, itu ke dokter. Kalau nggak berani dioperasi, ya minta obat yang pas dari dokter. Jangan herbal. Ya, jangan herbal. Herbal itu belum ada penelitiannya. Itu hanya kendel-kendelannya. Ya sudah, kasih ini baik ini. Baik itu kandhane sapa. Iya, kadang-kadang terlalu berani. Tapi kita yang sudah meneliti, diteliti di laboratorium, obatnya ini gitu, itu dokter sudah menentukan. Nanti kalau itu obat yang mengurangi pembesaran prostat yang lebih. Tapi kalau sudah kencingnya sering macet, kembung sini karena isi urin, isi air kencing, ya sebaiknya dioperasi. Nggak apa-apa itu operasi kecil, nggak apa-apa. Tapi jangan lari ke herbal, karena belum diteliti. Tapi sebaiknya ke dokter dan minta obat yang pas gitu. Insya Allah ada, jadi nggak usah khawatir. Ini yang untuk prostat. Yang satu lagi yang kakeknya atau eyangnya itu, yang tensinya tinggi, itu sebaiknya minum obat terus. Kuncinya tadi saya terangkan di pembukaan tadi, ada nggak keturunan saudaranya atau orang tuanya atau ibunya, bapaknya, Pak Lek, Siwo yang kena meninggal mendadak, kena stroke, ada gangguan, itu sebaiknya minum obat. Obatnya sekarang macam-macam, masuk BPJS, sangat indah, sangat gampang sekali. Jadi nggak usah takut, nggak usah lari ke obat tradisional. Itu kalau untuk tensi risikonya tinggi. Saya dulu sekolah saya di UI itu kan Jakarta itu penduduknya sangat padat, berapa puluh juta gitu. Kalau 1% sakit ke rumah sakit Cipto, itu malam borong-borong lekar, nggak bisa duduk aja, nggak bisa, nulis terus. Itu banyak yang jatuh korban stroke karena minum obat tradisional. Entah seledri, entah jus timun, entah jus apa, stroke-nya terjadi. Bawang lanang, udah macam-macam lah. Kita lari aja minta ke dokter keluarga obat hipertensi yang ada di penelitian itu, udah dipatenkan oleh pemerintah. Saya kira itu. Ya begitu, Nenek Ros yang ada di Asahan, Sumatera Utara. Asahan ya. Baik, berikutnya kita buka untuk telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu siapa di mana? Ya, dari Ibu Sri di Pacitan, Mas. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Prof, ini yang saya tanyakan atau yang saya konsulkan itu, kan saya kemarin pernah bilang saya pertama ada jantung koroner, yang kedua itu ada anemia. Ya. Terus ini saya kan kalau yang dulu itu kontrol dokternya 2 minggu sekali, kalau saat ini udah 1 bulan sekali. Saya obat jantungnya suruh minum apabila dada nyeri, begitu. Obatnya itu isobit, ya. Isosorbit. Iya, isosorbit sama aspilet itu. Iya.
Oh iya itu. Terus untuk yang obat anemia itu saya dikasih suplemen Maltiron. Iya. Ya itu sama anilat. Iya. Ya itu. Nah selain itu dok, saya ini konsumsi apa Pak yang itu sirup itu Sangobion. Saya konsumsi Sangobion itu dok. Iya. Itu saya matur sama dokter saya katanya boleh. Dokter dalam saya katanya boleh. Itu yang seperti itu sudah benar apa belum begitu dok? Mohon solusinya. Atas solusinya saya ucapkan banyak terima kasih dokter. Tapi saya masih masih rajin untuk ke majelis pusat ini. Tadi juga baru pulang dari sana. Alhamdulillah saya masih nyaman untuk ke sana. Tapi kemarin itu mau ke sana itu tiba-tiba ada dadanya sek begitu. Tapi saya bismillahirrahmanirrahim saya harus berangkat itu. Tapi ternyata pulang dari sana ini tadi alhamdulillah nyaman sampai rumah dok begitu. Terima kasih semua itu atas pertolongan Allah. Ya, terima kasih banyak dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ibu Bu Sri ya. Iya di Pacitan. Itu soal sakit jantung koroner. Itu isosorbit itu sebaiknya diminum terus itu. Jadi koronernya sebesar apa? Sejauh mana koronernya itu mengganggu. Ini satu. Yang kedua, Gendiko tadi minum aspirat juga. Nah, aneminya penyebabnya apa? Penyebab aneminya apa? Karena perdarahan minum aspirat atau yang lain ya. Nah, yang kedua, kalau sudah ketemu aneminya penyebabnya apa? Apa terlalu kuat dietnya juga bisa. Ya. Aspirat itu sangat bahaya kalau ada keluhan di pencernaan. Ya, di pencernaan itu aspiratnya hanya 1 atau 2 hari sekali enggak masalah, tapi isosorbitnya kalau bisa diminum rutin. Jadi itu baik aja, nggih. Kalau itu betul-betul koroner loh ya, nggih. Jadi tadi Ibu ngendika nyeri dada, tetap ngaji, nggih, tetap ke Solo. Itu baik aja, semangat itu baik. Tapi kalau sudah nyeri, sebaiknya mampir ke rumah sakit, direkam jantung dulu. Bener nggak ada kelainan jantung? Kalau enggak ya mungkin karena penyebab lain. Apa belum sarapan, apa belum apa gitu. Nyerinya sama Bu, nyerinya sama dengan serangan jantung dan itu. Jadi sebaiknya jangan spekulasi tapi dipastikan. Harus pasti tahu bahwa ini nggak bahaya. Nah itu baru pergi ke pengajian. Allah itu sholat aja ada istilahnya rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Apalagi ngaji itu. Ustadz pasti tahu, kecuali sakit Ustadz kan gitu. Kalau hujan nggak apa-apa, harus nekat. Panas harus nekat. Kecuali sakit, kalau sakit boleh izin. Minta ke ketua cabang ya. Nah itu baru begitu. Obatnya terlalu banyak Bu. Ya terlalu banyak obatnya. Anemi tadi, penyebabnya apa dulu? Itu minum ini dan ya dah. Itu nggak benar. Obatnya justru minta sedikit tapi yang pas dengan penyebabnya. Tidak bisa semaunya sendiri. Obat murah enggak, jangan, harus pas. Di Pertamina itu kan pasti pas. Gitu. Di Pertamina itu Bu, SPBU itu pasti pas lah itu. Ini obat ya jangan kalah, pasti pas. Nah, gitu ya Bu. Ya, terima kasih. Anemia itu kurang darah. Apanya? Anemia kurang darah. Harus tahu sebabnya apa. Iya. Kalau tadi obat aspirat tadi ya ganggu lambung. Sampaikan karena mungkin dietnya. Ya gitu. Rembes. Nah, kalau yang tadi kan yang sebelumnya itu kan juga minum asam urat, obat asam urat. Itu yang nyeri lambungnya ya karena itu. Ya nggak boleh minum obat sendiri. Ya, jadi asam uratnya dari mana? Nah ini kadang-kadang alat yang errornya banyak. Dicoblos ini cus, itu keluar 6 atau 5 item. Ada gula darah, ada asam urat, ada kolesterol. Itu biasanya tinggi semua. Nah itu Nah kalau udah tinggi
dinasihati ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ngantak kuru banget. Itu jadi kalau datang ke rumah saya bilang, saya sakitnya apa nih? Sakitnya ngisi-ngisi kurang mangan. Jadi itu harus diyakinkan betul pasti pas. Nah gitu. Yeah. Baik, ini ada beralih ke WA nih ya dari Bu Wati Solo. Dokter, saya mau tanya, tangan kiri sakit di pergelangannya, sudah 2 bulanan, sudah berobat tapi masih sakit. Tulangnya yang sakit, padahal tidak kesleo. Tolong obatnya apa, dokter? Ya. Tangan satu tangan toh? Iya, kiri pergelangan itu. Pergelangan tangannya ugel-ugel itu. Ya ini kalau sakit itu ya seharusnya kalau itu penyakit rematik betul ya kiri kanan. Rematik aktif, simetris. Ya. Tapi kalau hanya satu, ya penyebabnya apa? Itu biasanya radang. Jangan ngobati sendiri juga. Jangan ngobati sendiri. Kalau bisa ya digini klek gitu. Saya kemarin ada pasien warga dari sana, agak mepet Jawa Timur. Itu sudah 4 bulan. 4 bulan lututnya yang kiri nyeri terus, sudah minum obat macam-macam. Saya sudah ke dokter di tempat saya ajari nyekluk lutut, segitu gitu, pluk gitu, waduh enak ini, sekarang nggak sakit. Di bagaimana kan? Diceklukan gitu, dikipat kayak gitu, ya, ditendangkan itu. Ya. Jadi kluk gitu, boleh, udah, lu kok langsung enak gitu. Masya Allah. Jadi saya ikut bahagia itu. Ya, jadi harus benar yang mendiagnosa harus pas tadi. Ya. Harus pas. Ya. Baik, begitu ya Ibu. Dan kemudian ini dari Bapak Ramilus di Sumatera Barat. Saya punya keluhan ginjal kronis, protein +1. Badan saya agak sempoyongan karena albumin saya 5.7. Bagaimana pola gizinya biar albumin saya stabil? Apa makanan pengganti albumin yang hilang? Gitu. Terima kasih. Ya, jadi kalau urin protein sudah positif, itu berarti ada radang di ginjal atau ada kelainan ginjal yang awal, apalagi proteinnya masih bagus. Jadi itu harus ke dokter. Nanti minta ke dokter, saya buat dikonsulkan ahli gizi. Dan nanti baru ahli gizi di rumah sakit. Itu atas nasihat dokter. Konsul pasien dengan gangguan ginjal, kalau itu belum gagal ginjal, gangguan ginjal. Ya. Jadi itu ke ahli gizi, nanti ahli gizi yang memberitahu. Nah, kan di situ ada resume, ada singkatannya, kesimpulannya, tensinya berapa, lainnya apa, kreatinin berapa, ureum berapa, itu juga gitu. Nah ini yang paling bahaya, pengalaman saya, asal saya bilang, ini ginjalnya ada kelainan atau infeksi saluran kencing, itu tonggo teparo, tonggo datang, temennya datang, minum yang banyak ya, enggak begitu. Di TV juga gitu, YouTube, minum banyak itu sehari sekian, enggak. Panjenengan dan kita semua, ini bukan sapi, tidak perlu digelonggong. Gitu. Jadi kita piyai ya minumnya seripit kalau haus minum, kalau nggak haus jangan. Itu pokoknya habis kencing harus minum, habis kencing. Semalam nggak tidur tuh udah berapa pasien datang, jenengan bukan sapi, jadi jangan mau digelonggong. Gitu, digelonggong aja tuh, oklok. Enggak, saya sarankan minum ya secukupnya. Haus minum. Di sini ini ada pusat haus, pusat lapar. Ini kalau haus atau lapar dia minta haus, itu kita minum. Kalau nggak haus ya jangan minum. Nah, tapi kan itu ada katanya, jangan katanya nggak boleh. Jadi kalau nggak tahu jangan ngasih tahu. Ini harus minum suka loh. Kamu minum yang banyak loh. Gitu. Itu ada lagi nasihat. Kamu kalau pagi jangan menang kayak gunain melaku depan rumah, nggak usah pakai sandal. Malah kalau ada kerikil itu, waduh itu sudah nggak boleh ngasih nasihat tanpa ilmu, gitu. Wala takfu ma laisa laka bil. Ojo ngandani nek orang ngerti ilmu nih. Nah, ayat Qur'annya ada itu.
Sepertinya nanti mata kita, pendengaran kita, lisan kita, hati kita ditanya oleh Allah. Hati-hati, hati-hati nggih. Terutama warga itu pasti mudeng. Nggih. Wala ta'fu ma laisa laka bil. Nah, orang ngerti aja ngandani. Nggih. Makanya pasien saya kasih tahu, nanti kalau ada yang ngandani datang, tanya sekolahnya di mana kok pinter banget gitu. Ya, nah, gitu nanti jadi tidak keliru. Jangan nasihati kalau nggak bisa. Iya. Memang begitu ya, kalau besok biasanya ingin memberikan, iya, dan pasiennya lebih manut itu kayaknya. Saking tresnone, saking tresnone itu ngasih tahu. Diabetes itu yang musibah juga. Gantinan sego wadang itu oke. Nek ora sego bang, gantinan sego beras abang itu oke. Saya itu kalau berhadapan dengan obat kencing manis sebetulnya malu, karena apa? Sing dirembuk bab pangan. Gitu. Bab makanan. Ya Allah. Tadi itu menyakitkan itu. Jadi resepnya harus ke ahli gizi, harus tepat, harus pas. Jadi ahli gizi kadang-kadang juga menyerahkan hanya brosurnya aja. Ini nanti dipelajari, dibaca. Kalau nggak bisa datang lagi ke bertanya. Buat dijelaskan ketika itu juga. Makanya saya tulis ahli gizi senior. Kalau senior itu boleh tanya. Tapi kalau junior ya gitu, ke susu. No. Ya. Dan itu harus hati-hati. Saya dulu ya entah nakal tausil. Kalau ada geledekan lewat geledek itu waktu saya sekolah. Itu berhenti mak, saya bilang. Saya buka diet DM 1.500, diet CM 2.100, tak buka gitu. Mak, lihat mak, bedanya apa mak ini? Ini tutupnya tak tukar, masih sama ini. Jumlahnya itu sama, karena yang ahli gizi beneran di ruangan itu, ya mak, ini ditemplek ke ini templek ke ini. Jadi cuma suruh nempelkan aja, sing ngukur itu nggak ada. Ahli gizinya nggak mau. Nah ini dosa loh ya, amanah yang disia-siakan itu nggak boleh. Itu sana serius, kita yang itu tutupnya saya tukar gitu aja, klik, mak bedanya apa mak? Sama itu, gitu kan ya, lagunya aja sembrono, aja dibanding ya tau, lagi saya banding tak buka gitu, mak lihat mak, ya, yeah. Baik, kita beralih lagi ke telepon 02716793.000. Halo, Assalamualaikum. Pilihan telepon siapa sudah bergabung? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Saya Pak Slamet dari Palembang, Pak. Ya, silakan. Palembang. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan suatu pertanyaan tapi mohon sarannya Pak Dokter. Kami ini merawat wong rumah diabetes ini sudah 23 tahun Pak. Jadi saya ya katakanlah jadi dokter pribadi itu sudah 5 tahun. Maksudnya saya cek gulanya, nanti kalau tinggi saya suntik dengan itu no profit itu. Karena semua obat juga nggak bisa menurunkan gula Pak. Misalnya hanya disuntik dengan itu insulin. Itu. Jadi alhamdulillah ini akhir-akhir ini sehat-sehat saja. Jadi untuk kesehatan selanjutnya saya minta saran Pak Dokter bagaimana sebaiknya. Yang kedua Pak Dokter, yang kedua ini anak saya ini baru umur sekitar 40 tahun Pak. Laki-laki malah dia jadi tentara itu. Itu stroke Pak. Stroke sudah sekitar 2 tahun. Cuman alhamdulillah sekarang sudah bisa itu jalan dan naik motor. Cuman jalannya ya belum Pak, belum senormal orang waras gitu. Jadi masih ada semper-semper gitu. Akhir-akhir ini anak saya ini suntik di dokter khusus saraf di Palembang, di kota Palembang itu. Sekali suntik itu biayanya 1 juta. Yang itu 33 coblosan Pak Dokter. Makanya dia sekarang bisa naik motor gara-gara itu. Tadinya naik motor nggak bisa Pak, jalan aja masih susah. Itu sebelum Pak Dokter memberi saran,
Saya mau tahu Pak, stroke itu apa itu yang menjadikan stroke itu apa pola makan, apa karena pola pikir Pak ya? Ya. Terima kasih atas pencerahannya Pak Dokter. Yeah. Saya tunggu jawabannya dengan cermat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu Pak Dokter Selamat namanya. Nah, bisa ngobati diabetes ya. Nyuntik insulin. Kalau tinggi nggak begitu caranya Pak. Itu insulin bukan suntik yang sporadis atau semaunya sendiri. Enggak. Itu mesti Bapak tidak konsultasi ke dokter. Itu harus konsultasi ke dokter. Nomor 1 dietnya dulu. Dietnya ke dokter, ditimbang, nanti diukur tingginya, ditimbang sama dokter. Oh ini dietnya sekian kalori, dikonsulkan ahli gizi. Bukan dokter, bukan kita dokter. Saya pun nggak bisa. Itu harus ke ahli gizi, nanti ahli gizi sudah tahu ilmunya. Dietnya sekian, lemak sekian, karbohidrat sekian, protein sekian. Itu tergantung dari ke kondisi ginjal tapi orang tua saya sehat-sehat aja. Nah ini kalau mau tanya ya jangan bilang pamer sehat, ya toh. Nah itu ini ayat Quran yang betul-betul ada. Likuli umatin ajal fa idza ajalum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kematian itu semua orang pasti mengalami. Suatu saat pasti kita meninggalkan ini. Nah itu ini cocok dietnya sakarpe ya semaunya sendiri, ditangani semaunya sendiri, tapi kok urip terus sehat. Itulah bukti kematian itu di tangan Allah, bukan di tangan insulin, bukan di tangan penyakit. Ya, itu Quran itu. Ya, jadi kita harus meyakini bahwa di kedokteran itu Allah menemani kita, ikut campur kita. Kalau nggak dicampur Allah, kita itu sudah kena musibah yang macam-macam karena ulah tangan kita sendiri. Ya, jadi Pak Slamet yang kami hormati, lebih baik datang ke dokter penyakit dalam. Kalau ada dokter penyakit dalam, konsultan endokrin, tanya dietnya gimana. Ya, dietnya di mana, diderek ke, biar dengar sendiri. Bapak juga dengar ya satu rumah yang masak kan. Nah itu saya kagum pada Bapak, appreciate bahwa Bapak ngopeni orang tuanya begitu hebat. Semoga menjadi amal Bapak. Nah, yang kedua, anaknya umur 40 tahun sudah stroke. Nah, itu saya nggak bisa menganalisa, yang bisa menganalisa yang nangani. Penyebab stroke-nya anak saya apa? Tanya dokternya. Tanya dokternya, itu harus tahu. Harus tahu penyebab stroke-nya apa. Okay. Dan saya tidak komentar soal injeksinya apa kok bisa membuat baik gitu. Nah itu sesuatu yang harus clear semuanya, harus pas. Okay. Itu tanya ke dokternya, kok bisa stroke penyebabnya apa. Okay. Ini harus tahu, jadi tidak stroke yang kedua kali. Ada stroke pertama, ada stroke kedua. Kalau stroke kedua itu lebih berat biasanya. Okay. Dan kalau bisa naik motor itu seizin dokter enggak? Dokternya mengizinkan enggak? Jangan nekat tapi harus tahu betul. Gitu ya. Usia 40 ya cukup muda. Ada yang 24 tahun. Saya pernah dapat pasien 24 tahun ya. Jadi itu yang perlu dicermati dan minta tanya dokternya. Harus tahu apa gitu. Ya, saya kira gitu. Ya, begitu Pak Slamet. Pak Slamet ya. Berikutnya di belakangnya Pak Slamet di telepon. Halo, Assalamualaikum. Oh, bisa diulang ya. 0271 679 3000. Halo, Assalamualaikum. Ya, masih belum? Ya, ada. Ini dari Srianto di Karanganyar. Kalau perut suduken itu penyebabnya apa? Mohon solusinya. Suduken itu sporadis, itu tidak terus-terusan. Ya, kalau ya. terus-terusan ada kelainan di situ. Ada kelainan pencernakan. Ya. Nah perlu disadari, pencernakan itu dari mulut ini plus itu
sampai ke dubur. Ini kerongkongan, lambung, usus 12 jari, usus halus, usus besar, ujungnya itu di dubur yang ada ambeyannya itu. Nah kalau ini ada radang pasti ujungnya juga kena, enggak. Kalau enggak kena ya enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau kena ya itu jadi ambeien juga. Sini masih radang, sing diobati ambeiennya tok ya enggak sembuh. Pokoknya di mana gitu. Nah suduan itu ada kram di usus 12 jari, entah di empedunya, ya, atau entah di kerongkongannya, itu macam-macam dari penyebabnya di mana. Itu dibenarkan dulu Pak Sri. Ya, jadi di mana penyebabnya apa. Ya. Jadi seperti misalkan saya kalau habis makan karak atau apa itu intip goreng, itu kalau kurang minumnya nyeri kena jantung itu kalau saya minumin anget setengah gelas itu sembuh. Ya. Tapi harus tahu penyebabnya apa ya kira-kira gitu. Ya. Jadi terkontrol kita sendiri. Tubuh kita ini menurut hadis yang dulu disering oleh almarhum Ustadz Sukino, tubuhmu itu punya hak untuk diupeni. Jadi hidup tidak ngupeni tubuh, jasad ini ada haknya. Ya, jadi kalau haknya, kalau sakit ya diupeni. Ya, itu ya, saya kira demikian. Orang sering bilang kalau habis makan terus jalan itu nanti seduen gitu. Iya, itu kram, tergesa-gesa, mobilisasi. Iya. Yes. Tapi yang memungkinkan ya hal itu terjadi gitu ya. Jadi kalau sering sekali ya harus ke dokter didiagnosa apa. Iya. Begitu Pak Srianto. Kita buka telepon, sudah ada. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, siapa di mana ini? Ya, Pak siapa di mana? Bapak Adi dari Indramayu, Pak. Ya. Pak Adi di Indramayu, radio atau TV-nya dikecilkan, Pak? Iya. Radio atau TV-nya dikecilkan, Pak? Iya. Ya ada. Ya, silakan, Pak. Iya, saya kena sakit asma, Pak. Ya. Sakit asma saya umur. Ah, sayang ya. Dicoba Bisa lagi diulang ya. atau apakah ada penelpon yang lainnya? Ya. Baik, kita buka. Halo, di belakangnya Pak siapa tadi? Pak Adi. Pak Adi. Pak Adi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Sri tadi Pak. Mas, maaf Prof, tadi anemia saya itu kata dokter itu tulang belakang untuk memproduksi darah merahnya itu sudah lemah begitu gimana ya? Nah, usia Bu berapa? 55, menjelang 55. Masih produktif kalau tulang pipih ya. Tulang pipih itu kemarin kata dokter, apa dok penyebabnya saya itu kok kena anemia, kenapa darah saya tuh kok HB saya selalu turun, kenapa dok? Begitu saya tanya begitu sama dokter saya. Ini ibu karena tulang untuk memproduksi sel darah merahnya, tulangnya itu sudah fungsinya katanya berkurang begitu. Iya. Ya, itu harus dibuktikan ya Bu ya. Ibu harus datang ke laboratorium yang besar, nanti diperiksa sumsum tulangnya, dan sumsum tulangnya diperiksa. Di situ hipoplasi atau overproduksi gitu. Kalau hipoplasia itu cocok pengertiannya dokter. Terus tadi obatnya yang vitamin itu tadi katanya minumnya itu kalau sehari minum ini, sehari minum yang itu begitu. Jadi diselang-seling begitu. Oh iya. Ya, salah satu saja. Iya, boleh begitu, Dok. Boleh begitu. Enggak. Salah satu aja, pilih mana? Oh iya. Aja dibanding-bandingke. Oh, ya begitu, Dok. Terus itu saya menambah suplemen vitamin Sangobion tadi itu boleh enggak begitu, Dok? Sangobion sirup. Itu ada alkoholnya Bu, ada alkoholnya. Jadi kalau bisa ya yang kapsul aja. Oh iya. Ya, nanti kalau
itu di usus itu ada barier Iya. ferro, zat besinya. Okay. Iya. Itu kalau sudah beraknya hitam di stop dulu. Nah, Oh iya. bukan di stop ini diganti ini, stop ini. Enggak gitu. Ini terus saja. Salah satu dipilih. Oh iya. Itu yang benar gitu. Yang pas. Sebetulnya Iya. kalau kita nengok sumsum tulangnya, Iya. ya toh, ini obatnya ini enggak cocok. Nah, Iya. itu sumsum ya obatnya obat sumsum, Iya. ya. Oh iya. Iya. Nah, kalau ini obat suplemen vitamin itu kalau kekurangan zat besi, Iya, iya. ya. Iya, iya, Dok. Iya, Dok. Iya. Ya, terima kasih banyak, Prof. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, di belakangnya Ibu Sri. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dari Ungaran, dari Ibu Siwi. Sri. Oh ini bukan dokter Yana toh? Iya. Iya. Lah ini Ibu siapa? Ibu Siwi dari Ungaran. Ibu Siwi Ungaran. Baik. Mau nanya. Ya, silakan. Saya itu sudah 1 bulan itu sakit lutut. Iya. Sudah periksa ke puskesmas, tidak sembuh. Terus saya periksa ke dokter apa itu, saraf. Ya. Itu dikasih obat. Terus katanya ada cairan, lah itu disedot, terus disuntik. Tapi kok sampai sekarang pun juga nggak sembuh. Nah terus saya periksa lagi, diperiksa terus kasih obat. Lah saya itu takut kalau kena ginjalnya itu, dokter. Ya. Mohon solusinya. Terus itu bahaya pondak misalkan disedoti itu loh, dokter. Ya, Ibu usia berapa? Usianya 69,5. Oh ya. Kalau lututnya kiri apa kanan? Lutut kiri. Ah iya. Kalau lutut kiri sama lutut kanan usianya sama enggak? Apa? Usianya sama enggak lutut kiri sama lutut kanan? Nek kanan itu enggak apa-apa lah. Kan itu umurnya kalau pada, Bu. Umurnya sama. Cuma yang kiri tok. Lah, makanya itu kalau itu hati-hati ngobati yang satu toh, yang satu kok enggak sakit padahal usia lu tuh sama toh. Sama. Hah? Iya, sama. Lah iya, harus hati-hati. Saya selalu pesan pasien saya seumur hidup tidak boleh minum obat anti nyeri. Itu untuk nyerinya dulu. Ya. Walaupun dari dokter saraf. Walaupun kau malaikat aku wis ngarang. Ya. Oh, iya itu nanti yang Ibu tadi takutkan merusak ginjal, merusak apa gitu. Iya. Itu dari obat anti nyerinya. Tapi kalau disedot cairannya itu bahaya enggak ya, dokter? Nah, disedot cairannya itu penyebabnya apa kok cairannya bludak? Ya enggak tahu, pokoknya di lutut ini katanya ada cairannya tanya. Itu karena infeksi biasanya. Biasanya infeksi itu biar disedot oleh sendinya sendiri atau kapsul sendiri. Kapsul itu bungkus sendi ini akan nyedot sendiri, dia buang sendiri. Gitu. Itu biasanya karena radang. Oh iya ya. Yang saya tadi cerita di awal, pasien dari warga MTA sudah 4 bulan lebih ke sana kemari nggak sembuh-sembuh. Di tempat praktek saya suruh praktekkan cas gitu, klok gitu. Waduh, enak, udah sembuh ini saya. Sudah sembuh gitu. Langsung sembuh itu. Jadi dia sendiri fisioterapi saya ajari tap gitu, sembuh. Nah, itu kemarin saya juga dikasih obat sama katanya periksa dokter Yanel itu dikasih apa ya? Orenok 90. Ya. Ya. Itu jangan melu-melu dong. Itu katanya dokter Yanel juga yang ngasih.
Lah iya, tapi Ibu jangan melu-melu. Oh iya. Jangan iya, ikut-ikutan. Iya, iya, iya. Saya baru. Ya. Dia kan katanya ya lututnya juga sakit gitu loh. Iya, tapi itu untuk fase akutnya aja. Lah terus ini jalan keluarnya bagaimana ya dokter? Saya itu harus ke saraf itu apa didiamkan aja? Jalan keluarnya ya lewat pintu sih. Ya ke dokter lagi. Ke dokter lagi. Dokter tulang. Ya, oh tulang. Dokter tulang. Ya. Udah Jangan pindah-pindah ke dokter tulang itu aja. Oh iya iya iya. Wong itu sakitnya tulang kok. Ya. Oh gitu. Iya. Terima kasih sekali dokter. Iya. Berarti ini misalkan disedot itu enggak usah aja? Enggak. Penyebabnya apa itu kalau sumur apa? Sumbernya oke banget itu. Banyak. Nah, itu toknya. Saya tuh diperiksa itu ya katanya darahnya normal, gulanya normal. Cuma apa asam uratnya itu 7,5 gitu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Di antara 10 aja enggak apa-apa. Oh ya udah. Iya. Terima kasih sekali udah dokter. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi enggak gampang ngepaskan situ itu. Diagnosanya harus pasti pas tadi loh. Iya. Pasti pas jadi gatuk gitu. Iya. Kalau enggak gatuk keliru diagnosanya ngerusak. Iya. Ya apalagi sudah tahu rahasianya. Tadi kan tahu Orinok, saya dikasih Orinok. Nah, itu beli sendiri bisa. Nah itu ngerusak. Iya. Ya, saya kalau ngasih cuma 5 hari atau 6 hari. Ya nanti datang lagi nggak saya kasih. Iya nggak saya kasih. Yeah. Sudah ganti lain. Harus dipaskan lagi. Nah gitu. Ya. Dan kita juga tidak boleh membandingkan antara kita dengan orang lain ya. Iya itu. Meskipun Penyakit, rasa hanya sama. Rasanya podo nih penyakitnya beda, penanganannya iya, beda. iya, iya. Okay. Itu tadi ada ini ya, sesuatu yang tidak umum di situ malah sebenarnya sehat. Misalnya tadi misalnya kencing atau air seni itu mestinya harus kuning, malah seperti itu ya. Iya, kalau iya. Jernih iya, itu kita kalau pipis bau gitu, itu bersyukur kita. Iya. Jadi kalau mampu pesing itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedulurku sehat-sehat. Iya, kita tapi terus kita bersihkan. Iya. Itu tugas kita kan itu putih cok itu. Iya. Kemarin ada teman juga Ustadz itu, saya sama pindah dokter gitu disuruh minum banyak. Saya akhirnya sesek masuk cuci darah lah dikeluarkan lewat. Saya yang Ustadz itu kalau minum itu tidak bisa jadi air kencing semua, bisa masuk paru, masuk jantung karena ininya macet, glomerulusnya itu, yang nyaring itu nggak mau dia ginjalnya nggak nerima cairan, dibuang ke paru, jantung, ke lambung itu gede, ini kakinya ya kayak besi dipegang gitu, ini penuh air ini. Gitu. Ya, ya. Iya. Baik, terima kasih Prof ini atas nasihat-nasihatnya. Yang jelas kita nggak boleh yang namanya nambani sendiri itu ya. Ya. Sekolah dokter tuh mahal aja. Betul lah, iya. Ya harus pas ya. Ya harus pasti pas itu loh. Ya. Apa itu SPBU ya? Iya. Insya Allah pas. Pasti pas. Ya. Pasti pas gitu harus pas ya. Sudah pasteranya ya ini. Baik Prof, Kong kita pamit nih Kong. Ya. Udah malam ini udah nggak praktek lagi nih Prof. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini acara Soan Dr. Zainal, saya Janto. Dan saya Mbak Kong juga pamit ya. Dan Prof Zainal pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.